Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini agenda kita adalah sesi inspirasi, kemudian akan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan oleh masing-masing komisi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi inspirasi yang akan dibawakan oleh Bapak Handri Satriago. Beliau adalah sosok yang inspirasional, beliau adalah CEO dari GE Indonesia. Beliau juga sangat concern dalam bidang pendidikan dan volunteerism. Beliau juga adalah peraih gelar doktor di bidang strategic management dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut bersama Bapak Handri Satriago. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak jadi mulai 9.40 ya? Saya pikir tadi 9.40, jadi saya masih makan cheese stick tadi waktu dipanggil. Oke, alhamdulillah kita bisa mulai lebih awal. Terima kasih Bapak dan Ibu, mungkin kita berjumpa kembali saat ini, karena sebelumnya kalau saya nggak salah, saya pernah juga diundang Pak Sekjen, Pak Adianto, untuk bicara di teman-teman Sekjen mungkin beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, dan sharing beberapa hal. Nah, sekarang saya diminta untuk bicara mengenai resilience leader, saya diminta untuk bicara mengenai bagaimana menghadapi masa yang serba tak menentu ini, yang memang berat buat kita ya, kalau misalnya mau jujur, ini mungkin adalah salah satu fase terberat dalam hidup saya selama saya menjalani pekerjaan. Kita pernah mengalami krisis keuangan, kita pernah mengalami berbagai krisis yang ada, tapi kali ini adalah yang paling berat dan lama ini. Nah, bagaimana seorang leader harus bersikap dalam kondisi seperti sekarang ini, sementara kita ketahui bahwa saat ini yang dinamakan leadership di zaman sekarang ini adalah interaction. Kita butuh interaction. Kita butuh kemampuan seorang leader itu harus berinteraksi dengan followers-nya sebanyak mungkin. Karena udah nggak ada lagi konsep anak buah itu. Anak buah itu bahasa Inggrisnya aja kan nggak ada. Ya kan, nggak mungkin kita bilang bahwa ini fruit child gitu, nggak mungkin. Jadi yang kita punya adalah tim. Tim yang kebetulan kali ini kerja di bawah supervisi kita atau report kepada kita. Next time bisa jadi kita yang report sama dia, atau kita pensiun, kita membutuhkan mereka. Jadi kita harus baik-baik betul dengan tim kita, dan konsep utama ketika mendevelop tim adalah Anda harus mampu mendevelop leaders. Jadi leaders develop another leaders. That's the job of leaders. Semakin kita menjadi pemimpin, ya, semakin senior kita di sebuah organisasi, semakin besar tanggung jawab kita seperti itu. Saya ingat dulu bos saya namanya Jack Welch, ya, legenda manajemen itu, pernah bilang bahwa before we become leaders, everything is always about us, about me. Gimana saya bisa ini, gimana saya bisa ini, gimana saya bisa ini.
Once you have become a leaders, everything is all about others. Gimana yang lain bisa tambah baik, bisa tambah maju, bisa tambah efisien, dan seterusnya. Jadi itu yang harus difahami dalam konteks leadership oleh teman-teman. Nah, sementara dalam konteks leadership seperti itu dibutuhkan kemampuan seorang leaders yang mampu berhubungan secara informal dengan followersnya, dengan timnya. Jadi leadership itu harus merupakan 3 kekuatan besar yang saling berkaitan. Leaders, followers, dan situation. Orang seringkali bilang leadership adalah tentang leadersnya sendiri. Ya nggak cukup tepat, karena gimana mau jadi leaders kalau nggak ada followersnya. Dan followers itu baru akan menjadi efektif jika kita mampu menggerakkan mereka menjadi followers yang baik. Followers yang baik itu bukanlah yang melulu setuju dengan kita. Followers yang baik adalah yang berani memberikan feedback kepada kita, yang memberikan input kepada kita, yang punya keyakinan bahwa dia dalam bidangnya adalah orang yang terbaik dalam melakukan pekerjaannya, sehingga dia punya masukan, punya input, bagusnya seperti apa harus dijalankan. Gitu. Nah, kalau enggak seperti itu, nggak bisa. Jadi saya selalu merasa bahwa banyak sekali tim di dunia ini, tim di leadership ini yang salah kaprah. Orang selalu bicara mengenai leadership, mengenai leadersnya. Padahal followersnya itu penting sekali. Jadi nggak bisa diabaikan pentingnya followers. Ada istilah Pygmalion Effect, teman-teman. Pygmalion Effect ini berasal dari sebuah kisah mitologi Yunani. Ada seorang pematung namanya Pygmalion. Satu hari dia bikin patung yang sangat cantik, saking cantiknya dia jatuh cinta pada patung itu. Kemudian dia berdoa kepada dewa-dewi Yunani waktu itu supaya patungnya bisa dijadikan manusia. Dia puluhan tahun berdoa sampai akhirnya satu hari doanya dikabulkan. Jadilah patung ini manusia beneran. Kemudian mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Mitologinya seperti itu. Nah, semua orang berpikir ini adalah mitos sampai satu hari ada seorang peneliti namanya David Rosenthal, seorang dosen, yang merasa ini ada hubungannya dengan motivasi dan ekspektasi. Lalu dia membuat 3 kelas, dia bereksperimen. Dia ngajar 3 kelas. 3-tiganya kualitas muridnya sama, tapi treatmentnya berbeda. Yang pertama dia minta bahwa tolong kalian sadari, kalian masuk kelas ini adalah kelas terpilih. Padahal nggak juga. Tapi dia kasih high ekspektasi, dia kasih kepercayaan diri yang tinggi bahwa kalian masuk ke tim terpilih. Oleh karena itu saya berharap minimal bisa mendapatkan nilai 85. Very high expectation. Nah, kelas yang berikutnya, yang kedua, itu malah tidak dikasih ekspektasi sama sekali. Ini dijadikan kontrol. Kelas yang ketiga dikasih low expectation. Dia bilang kalian nggak bisa berharap terlalu banyak karena saya bukan dosen yang mudah untuk memberikan nilai. Kelas-kelas sebelumnya bisa mendapatkan nilai 60 aja udah bagus. Low expectation. Ternyata sesudah 1 semester, kelas yang mendapatkan nilai tinggi, yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kelas yang diberi high expectation tadi. Jadi mulailah David Rosenthal kemudian berpostulasi mengatakan bahwa jika seorang leaders, jika seorang atasan memberikan ekspektasi yang tinggi kepada bawahannya, dan ini dikomunikasikan terus-menerus, dan terjadi interaksi yang baik,
maka bawahannya akan memiliki apa yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy, keyakinan karena dipercaya. Keyakinan karena dipercaya ini akan membuat mereka termotivasi melakukan kegiatan-kegiatannya sebaik mungkin dan ingin menunjukkan bahwa dia mampu melampaui target yang sudah diberikan. Nah, hal ini disebut Pygmalion Effect. Dan Pygmalion Effect ini seringkali tidak disadari orang, bahwa ini bisa terjadi dan berimpact besar pada perkembangan karir seseorang. Jadi, kembali, leadership itu adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang problemnya begini, kita berada pada zaman di mana ketemu susah, ya kita segala macamnya pakai Zoom, online. Online ini benar-benar tidak, ya karena nggak ada pilihan aja kalau menurut saya gitu. Saya tidak merasa sangat efektif, terutama karena saya nggak bisa melihat reaksi dan tidak mendapatkan interaksi human to human yang saya harapkan dari sebuah proses video conference ini. Jadi selalu saya, untungnya kayak sekarang kita bicara ada 127 partisipan, kebanyakan dari Anda online, jadi saya bisa lihat ekspresi Anda. Most of you. Jadi sementara banyak sesi yang saya punya, saya nggak bisa lihat mukanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kemudian bagaimana mengatasi zaman yang seperti sekarang ini? Sementara yang pertama adalah ada 3 hal yang saya jadikan pegangan saat ini. Ya, dan 3 hal ini mungkin teman-teman di Sekretariat Jenderal bisa bahas juga secara internal. Yang pertama adalah embrace the reality. Ya, kita menerima dan menyebarkan realitas yang ada. Harus kita mulai dari situ tuh, embrace the reality. Banyak orang yang nggak mau menerima realitasnya, atau ditipis-tipisin ya, khas orang Indonesia. Nggak apa-apa, ini masih nggak apa-apa, itu udah 760 di Jakarta. The reality adalah ini berbahaya. The reality adalah it will take more time than what we think untuk benar-benar bisa kembali ke old normal. The reality adalah kita berhadapan dengan hal baru yang kita sendiri nggak tahu. Ini ujungnya seperti apa dan akan kapan. We don't know. Vaksin kah? Apakah dengan vaksin selesai? Belum tentu juga. Apakah vaksin menjawab semua masalahnya? Belum tentu juga. Ya, kapan Allah pengen selesai aja masalahnya. Itu yang jawaban paling tepat sekarang. Ya, cuman kan kita nggak bisa hanya diam saja kan. Kita harus bisa punya planning dan punya rencana harus mau ngapain. Oke, jadi embrace the reality, sadari bahwa masalah yang kita hadapi ini seperti ini, dan masalah ini tidak mudah. Dan untuk menghadapi masalah ini, kita harus berani untuk melakukan tindakan-tindakan A, B, C, D, E. Karena dengan berani kita menerima masalah, itu berarti kita bersiap untuk membuat planning A, B, C, D. Kalau masalahnya nggak berani kita terima, kita nggak bisa bikin masalah, nggak bisa membuat planning A, B, C, D-nya. Kita harus punya planning sampai A, B, C, D sekarang. Mau nggak mau. Nah, yang kedua adalah redefine winning. Winning itu apa sekarang? Sudah nggak sama winning kita tahun Januari 2020 dengan winning sekarang ini. We have to redefine what is winning. For me, winning adalah sesedikit mungkin terjadinya kasus yang ada di tempat saya. Itu winning.
Buat saya winning adalah bisa men-serve customer yang saat ini susah kondisinya. Itu winning. Buat saya winning adalah karena kalau mencapai target seperti target yang di awal ditetapkan, kami hampir nggak mungkin. Customer kami mengalami kesusahan. Ya, salah satu bisnis kita adalah mesin pesawat. Garuda nggak terbang pesawatnya. Ya, habislah bisnis kami. Salah satu bisnis kami yang lain adalah pembangkit listrik. Nah, pembangkit listriknya hanya terpakai sebagian karena banyak aktivitas yang nggak bisa jalan dengan baik. Jadi mau nggak mau kita terpaksa harus menerima kondisi bahwa demand turun. Jadi our winning adalah hal-hal yang lain. Our winning adalah make sure that the customer still get the help from us, our customer get the support from us, our customer still be able to continue their business. That's our winning, right? Jadi kita harus benar-benar melihat dari kacamata yang baru saat ini. Yang ketiga adalah you have to execute with focus. Apapun yang sekarang masih bisa dieksekusi, itu harus dieksekusi dengan fokus. Leisure, sharp, focus. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang masih bisa dieksekusi? Misalnya dari teman-teman Departemen Keuangan adalah distribusi dana, penggunaan dana, kemudian jangan sampai terjadi penyalahgunaan dana misalnya. Nah, itu benar-benar dieksekusi secara fokus. Jadi redefine the winning tadi harus diikuti dengan execution with focus. Dan ini akan membuat kita bisa menavigate diri kita di masa new normal ini. Kalau untuk protokol kesehatannya kita harus ikutin itu protokol kesehatan. Sudah selesai, titik. Nggak boleh ada tawar-menawar kalau menurut saya. Even di kantor pun saya sangat menyarankan untuk menggunakan masker kalau di kantor saya. Karena kita bicara mengenai air conditioner, AC sentral, dan sebagainya. Jadi protokol kesehatannya benar-benar dijalankan dengan betul dan awareness terhadap kesehatannya benar-benar dijalankan dengan baik. Jadi tidak dibiarkan orang menjalani kegiatannya secara sembarangan. Nah, 3 hal ini jadi hal yang penting sekali untuk dijalankan di masa krisis ini. Sementara untuk resilience, ada seorang mahasiswa bertanya pada saya waktu itu. Mereka nanya, Pak, Bapak sudah di kursi roda berapa lama, Pak? Wah, saya jawab, udah cukup lama, saya sudah 33 tahun di kursi roda. Gimana Pak caranya Bapak bisa hidup 33 tahun di atas kursi roda? Wah, ini pertanyaan berat benar karena selama ini nggak pernah saya pikirkan gimana caranya. Saya nggak punya rumusannya, saya nggak punya nggak punya filosofinya dan sebagainya. Yang saya jalani aja gitu. Tapi karena dia nanya, saya pikir ada baiknya juga saya pikirkan. Jadi mulailah saya memikirkan, saya bilang gini Dek, nanti saya jawab di Instagram ya. Saya pikirkan dulu apa yang membuat saya bisa bertahan 34 tahun menjalankan kehidupan dengan kursi roda ini. Karena saya mulai pakai kursi roda umur 17 tahun waktu itu. Ada kayak kanker di tulang belakang saya tumbuh, membuat saya nggak bisa jalan. Saya udah kemana-mana waktu itu, udah ke orang pinter, udah ke dokter, nggak tahu tuh orang pinter IQ-nya berapa waktu itu ya. Tapi
demi sehat sih kita ikutin aja waktu itu apa yang diminta oleh orang tua saya. Tapi Allah pengennya saya nggak bisa jalan. Jadi mulailah cerita saya terhadap 4 hal yang harus saya punyai ketika menghadapi ujian atau masa yang susah ini. Yang pertama adalah kita harus punya faith. Kita harus punya keyakinan. Keyakinan bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita ini adalah yang terbaik saat ini. Dan kita akan ditunjukkan jalan keluarnya nanti. Jadi, jangan pernah takut untuk berhadapan dengan kesusahan karena Allah akan memberikan jalan. Saya tahu bahwa ini lebih gampang diucapkan dibandingkan dengan dijalankan. Ngerti saya. Tapi saya pernah nggak punya pegangan itu sama sekali. Saya buang pegangannya. Faith-nya saya buang. Saya marah pada Allah. Saya bilang, kenapa saya harus dikasih gini, masa depan saya dirampok dan bla 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 bla. Saya marah, saya mengurung diri di kamar dan seterusnya. You know what I got? Apa yang saya dapat, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya nggak dapat apa-apa. Saya dapat 0 besar saja. Saya nggak move kemana-mana, saya nggak jalan kemana-mana, saya nggak mendapatkan apa-apa. Tapi begitu saya punya keyakinan itu tadi, punya faith itu tadi, saya seakan-akan, ada di terombang-ambing di laut, tapi punya pegangan gitu. Sementara kalau nggak punya faith tadi, kita nggak punya pegangan. Nah, jadi saya merasa bahwa teman-teman harus percaya bahwa di masa susah itu adalah tetap hal yang terbaik yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Kitanya aja yang nggak tahu. Karena kalau misalnya kita tahu, kita akan tahunya nanti. Kita akan tahunya nanti sesudah ini jalan dengan berjalannya waktu. Right? Dan ini akan membuat kita kemudian menyadari bahwa kita akan bertambah wise ketika kita tahu. Kayak sekarang kalau Anda tanya sama saya, kanker yang dulu merenggut kemampuan saya berjalan itu telah memberikan lebih banyak pada saya dibandingkan dengan apa yang diambilnya. Tapi waktu saya kena itu, saya nggak berpikiran seperti itu. Jadi punyalah faith, ya, keyakinan, faith. Yang kedua, punyalah friends. Friends, karena teman yang baik itu memberikan Pygmalion effect, seperti cerita kita tadi. Teman yang baik akan memberikan kemampuan kepada kita agar kita mampu berjuang dan berjalan dengan baik menghadapi cobaan yang kita lakukan. Teman yang baik akan memberikan kepercayaan kepada kita bahwa kita mampu mengerjakan itu. Dan itu adalah anugerah yang maha kuasa sekali. Nggak usah susah-susah, benar punya prinsip berteman itu. Ayah saya dulu cuma mengajarkan 2 hal aja. Yang pertama dia bilang, jangan kau pernah punya musuh, nak. Kau boleh punya lawan tapi nggak boleh punya musuh. Kalau itu dipegang dalam kerja aman gitu. Bisa ya bedakan masalah lawan dan musuh itu ya, karena lawan itu kita bisa berdebat, bisa nggak setuju gitu, tapi ya udah gitu, nggak ada masalahnya. Sementara kalau kita bicara mengenai musuh itu dari jarak jauh aja kita udah mules tuh ngelihatnya tuh. Ya dia lagi nih. Kita udah punya stigma terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah kalau saya sih diajarkan untuk tidak punya musuh. Dan saya pernah mengalami ketika saya akhirnya punya musuh di kantor. Waduh, hidup saya nggak enak bener. Sampai akhirnya saya berdamai. Yang kedua ya saya bilang adalah
kalau kau kerja, ya waktu itu awal-awal saya masuk kerja, kau kasih senyum yang paling baik pasti ke bos kau. Nah, jangan lupa kasih senyum yang sama baiknya ke office boy kau. Beliau mengajarkan saya untuk men-treat everybody the same. Mengajarkan saya untuk respect everybody. If you respect someone, you will be respected. Kita tidak akan pernah bisa direspek orang lain jika kita tidak merespek orang lain. Kita seringkali terabaikan hanya memberi respect, memberi senyum, memberi servis yang baik pada atasan kita atau orang yang punya nama. Sementara kepada office boy yang setiap hari membantu kita di kantor gitu, kita nggak memandang sebelah mata. So, punya teman yang baik itu akan membantu kita. Kita akan terbantu dan kita akan membuat, kalau saya ya, mendapatkan Pygmalion Effect. Saya ingat mau nonton konser Iwan Fals dulu, tempatnya di atas jauh gitu, dapat tempat jatah mahasiswa. Saya takutnya setengah mati. Teman-teman saya bilang, lo mau nonton nggak? Mau. Ya udah, bisa kita nyampe sana. Akhirnya bisa kita nyampe sana dan nonton kita. Nah, itulah yang kemudian saya bilang bahwa kita butuh teman. Jadi yang pertama tadi faith, yang kedua friends, yang ketiga adalah fun. Jadi hidup ini harus dibikin fun. Karena kalau enggak kita akan mudah jadi orang yang pesimis. Dan pesimis itu negativitas sekali. Negativitas itu begitu muncul kita kehilangan kreativitas, kita kehilangan keinginan untuk membuat sesuatu dan sebagainya. Dan ini banyak kita rasakan ketika di masa pandemi sekarang ini. Sesuatu hal yang normal. Yang harus kita lawan mau nggak mau. Tapi untuk fun itu kita harus punya hobi, harus punya kegiatan. Punyalah kegiatan apa kayak goes kayak bareng-bareng teman-teman, punya perkumpulan pencinta ikan hias kayak atau pencinta koleksi perangko misalnya gitu. Udah enggak ada tapi ya koleksi perangko ya. Tapi ya artinya menurut saya teman-teman harus punya aktivitas yang bikin life is not monotonous. Ya, saya nggak bilang family, karena family itu given, bukan nggak penting. Tapi given, udah pasti dikasih itu family. Support itu bakalan ada dari family. Tapi kalau faith itu harus kita usahakan. Friends itu harus kita cari. Fun itu kita harus usahakan. Jadi harus ada upaya dari kita sendiri juga untuk mendapatkannya. Nah, yang terakhir adalah fight. Anda harus bisa melawan. Karena sabar aja nggak cukup sebagai strategi. Doa aja nggak cukup sebagai strategi. Ya kan nggak mungkin kalau ditanya, gimana strategi tahun ini? Wah, kita sabar, Pak. Itu ya nggak merupakan jalan keluar juga. Sabar itu perlu dilakukan, doa perlu dilakukan. Tetapi yang perlu, yang bukan strategi itu. Strategi kita adalah apa yang harus kita kerjakan. Melawan, kalau menurut saya. Saya ingat betul ketika saya pertama kali mau mencoba untuk kembali ke kantor, saya berhadapan dengan hal yang membuat saya hampir pulang lagi. Saya mau masuk kantor, kemudian mau masuk kampus, tahun 89. Saya lulus 88, baru kuliah 89, karena saya takut tahun pertama saya itu saya nggak siap ketemu orang. Jadi saya cuti setahun. Hari pertama saya datang ke kampus itu ada tulisan besar di bawah gitu, mahasiswa tahun pertama berkumpul di lantai 4 gitu. Saya pikir, aduh ini gimana mau ke lantai 4? Hari pertama aja udah harus ke lantai 4, nggak bisa gimana naiknya nih. Susah payah saya mencoba untuk naik ke atas, nggak bisa. Ya udah pulang aja deh. Gitu. Zaman itu belum seperti sekarang, ada semua
semua semua akses untuk kursi roda buat orang disable dan sebagainya. Zaman itu tidak ada. Dan saya sudah mau mulai putus asa, ingin pulang saja waktu itu. Tapi saya tidak pulang, dan alhamdulillah saya nggak pulang, sehingga saya ingat waktu itu ada orang, mungkin kakak kelas gitu yang bilang, kau mau naik katanya. Iya kak, bisa. Nggak bisa kak. Ya udah pegang pundak saya. Saya bilang, waduh maaf kak, saya berat, nggak mungkin kakak bisa ngangkat saya. Nah dia bilang pegang aja dulu pundak saya, ntar juga ada yang bantuin. Ternyata benar, begitu saya mulai pegang pundak dia, dari sebelah sini ada orang lari-lari bilang, ayo saya bantuin sebelah sini, saya bantuin sebelah sini. Terus di lantai 2 ada yang saya gantiin. Gitu. Di lantai 3 sama saya. Kemudian ada yang bawa kursi saya ke lantai 4. Sampai akhirnya saya ke lantai 4. Nggak tahu gimana turunnya, tapi saya sampai di lantai 4. Nah percaya atau tidak teman-teman, 4 tahun kemudian saya jadi insinyur. Dengan cara yang sama untuk naik tangga. Jadi kesimpulannya adalah ketika Anda mulai melawan, maka banyak sekali pintu yang terbuka. Ketika Anda menyerah, semua pintu Anda tertutup. Nah, kita harus berani untuk melawan dan Allah akan membukakan jalannya. Jadi 4 itu yang saya pegang, ya, bagaimana punya faith, kemudian punya friends, kemudian mengisi hidup dengan fun, dan terakhir fight, melawan dengan segala keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan ada gunanya teman-teman. Saya pikir kita punya waktu masih ada sekitar ya 10-15 menit gitu untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handri Satriago atas inspirasinya pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan, karena Pak Handri 9.15 sudah ada agenda lain. Silakan Bapak Ibu. Saya boleh? Monggo Pak. Ya, saya. Mohon aktifkan kamera. Apa kabar? Ya, halo. Ya Pak Sugeng, apa kabar? Baik, Pak, saya mau nanya Pak. Ketika ya, Pak. Bapak, nah, kondisi, saya mau nanya sebenarnya dari pengalaman hidup Bapak tadi mengalami kelumpuhan dan kecacatan dan lain sebagainya sehingga Bapak ada pasang surut. Saya mau nanya, kondisi apa sih yang terparah dalam Bapak dan Bapak ingin menyerah gitu loh Pak. Kondisi apa yang membuat Bapak ingin menyerah? Sehingga pasrah, mungkin saya mau mati, mau bagaimana itu. Kondisi apa dan itu pada saat kapan? Terus jadi waktu pertama-tama tahun 87 itu saya kan waktu itu nggak banyak ya pengetahuan tentang cancer gitu ya. Jadi ketika divonis cancer itu, ya saya merasa bahwa hidup saya selesai aja gitu. Yang membuat saya paling frustrasi adalah saya ini dulu orang yang sangat aktif Pak waktu SMA itu. Saya ikut bela diri, saya ikut olahraga, saya panjat tebing, saya ikut drum band, semuanya saya ikutin. Terus tiba-tiba nggak bisa gitu loh. Nah ketidakbisaan itu membuat saya kemudian di awal-awal itu mengurung diri selama berhari-hari. Saya ingat itu hari terakhir saya bisa berjalan dan berdiri itu adalah ketika ini udah sekitar 2 bulanan nggak sekolah, berobat ke sana kemari. Terus satu sore ibu saya bilang, ayo nak kita sholat asar, kamu jadi imam.
Saya bilang sama ibu saya, "Ma, ini saya berdiri aja susah ini. Udahlah sholat sendiri-sendiri aja." Tapi ibu saya bilang, "Udahlah, ayo bareng-bareng deh, ayo." Nah, saya jadi imam. Nah, itu di rakaat pertama, ketika saya ruku, saya jatuh. Saya jatuh dan sejak itu saya nggak bisa bangun lagi. Nah, itu saya merasa saat itu dunia gelap tuh, Pak. Saya langsung selesaikan sholat sambil duduk, kemudian dengan berurai air mata, saya masuk kamar. Saya nggak mau keluar berhari-hari waktu itu. Sampai akhirnya ayah saya mendobrak kamar, kemudian dia duduk di sebelah saya, bilang gini, "Nak, hidup itu pilihan, nak. Kalau kau mau memilih di kamar aja, nggak mau ngapa-ngapain, tidur, marah, dan sebagainya, ya kami sebagai orang tua mau bisa apa lagi? Paling kami dampingi. Tapi ada pilihan lain, nah. Pilihan lain itu seperti orang mendorong mobil di jalanan yang menanjak. Ini mobil zaman dulu ya. Nggak boleh berhenti, karena kalau berhenti itu turun lagi mobilnya. Jadi harus didorong sampai selesai. Nggak gampang memang, tapi dan kau boleh capek, tapi jangan berhenti. Kalau capek ya dorong tetap pelan. Nggak tahu sesudah ayah saya bilang seperti itu, saya kemudian keluar dari rumah, keluar dari kamar, kemudian bilang ibu saya, "Ma, saya mau sekolah. Tolong panggilkan taksi." Sejak hari itu saya dorong mobil saya, Pak. Susahnya luar biasa. Tapi kalau saya berhenti, saya akan kembali lagi ke titik nol lagi. Jadi saya terus dorong. Dan Allah selalu memberikan jalan kepada orang yang berani untuk mencoba untuk melawan keterbatasannya kalau menurut saya. Saya berulang kali mendapatkan dan merasakan hal tersebut. Bahwa Allah itu, ya secara bercanda saya bilang, punya sense of humor yang kadang-kadang berbeda dengan yang kita ngerti. Saya pengen keluar negeri. Dari dulu pengen keluar negeri, dari waktu masih SMP. Nggak kesampaian. Begitu umur 17 tahun saya bikin paspor. Begitu punya paspor, nggak bisa jalan. Saya bakar itu paspor. Saya ingat betul, saya marah sama Allah. Saya bilang, udah deh, kubur aja lah cita-cita ini mau keluar negeri. Bapak Ibu tahu, ketika saya masuk GI tahun 97, itu minggu pertama saya masuk, bos saya bilang, "Kamu besok minggu depan ke Hong Kong ya." Gitu. Sejak hari itu saya nggak pernah berhenti traveling. Hampir 5 benua, 7 samudra sudah saya arungi. Dengan kondisi pakai kursi roda. Allah nggak sia-sia. Ditunjukkan semuanya masa sama ke saya, ini begini loh, ini begini dengan kondisi saya yang serba susah itu tadi. Jadi teman-teman, hidup ini kita sebenarnya adalah pertandingan antara diri kita sendiri. Kita melawan keterbatasan yang kita punya. Keterbatasan yang diakibatkan oleh cobaan, keterbatasan yang diakibatkan oleh kesalahan. Nah, masalahnya bukan siapa yang bagaimana memenangkannya, tetapi pertandingannya dijalani atau tidak. Banyak orang nggak mau menjalani pertandingannya. Banyak orang yang memilih untuk, udah deh, saya nggak ngapa-ngapain deh. Kayak pertanyaan Pak Sugeng tadi. Berada pada titik terendah terus sudahlah. Nggak mau ngapa-ngapain. Hari ini, saat ini saya berada pada salah satu di titik terendah dalam hidup saya. Pekerjaan susah dikerjakan, customer nggak ada, yang bagus kondisinya. Dunia resesi,
Saya bekerja di multinational company, multinationalnya susah. COVID, nggak bisa kemana-mana. Saya mendapatkan energi adalah ketemu orang. Mau ketemu orang susah. Saya bingung mau ngapain. Nah, saya nggak boleh berhenti. Saya nggak boleh berhenti untuk mencari apa yang bisa saya lakukan. Saya bikin case study gratis untuk orang-orang. Bikin 30 orang. Ayo kita bikin case study. Saya beliin case-nya. Setiap minggu kita bikin. Saya bikin acara di IG Instagram Stories namanya Bedtime Stories. Tiap hari ada cerita berbagi positivity. Apa aja saya coba untuk ini. Tapi ya nggak tahu nih ujiannya lama nih kayaknya. Dan masih bakal lama dari Allah. Jadi mau nggak boleh berhenti untuk berusaha melakukan sesuatu. Itu barangkali Pak Sugeng, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak, inspiratif sekali. Silakan, mungkin ada yang masih bertanya. Satu lagi kayaknya kita masih punya waktu deh. Teman-teman yang nggak sempat nanya, silakan nanya di Instagram saya, bisa direct message. Tinggal direct message saya aja di Instagram saya, nama saya saja, Andri Satrianto. Boleh Pak, saya Pak. Monggo, silakan Bu Ria. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang mungkin klasik ya Pak ya, tapi mungkin bisa juga menjadi pembelajaran. Siapa kira-kira orang yang paling berpengaruh terhadap hidup Bapak saat ini? Dan dari sejak Bapak terjatuh dalam kondisi yang terendah. Iya banyak lah. Apa yang memotivasi? Banyak. Kedua orang tua saya sangat berpengaruh. Saya menulis satu bab masing-masing untuk ayah saya dan satu bab untuk ibu saya di buku yang saya buat, judulnya Sharing itu. Bukunya bisa di search di Google. Mereka berdua nggak sempat sekolah, Bu. Jadi merantau dari Sumatera Barat ke Jakarta. Kami hidup di rumah yang sangat sederhana, di perkampungan, kopro banjir dulu. Kemudian pindah ke Selipi. Cita-cita saya waktu itu pindah ke Jakarta cuma pengen bawa anaknya dan istrinya bisa makan di rumah makan di gedung bertingkat dan minum Coca-Cola gitu. Itu aja dulu cita-citanya. Dan saya alhamdulillah cita-cita tersebut bisa terselesaikan oleh beliau. Nah, ayah saya adalah kekuatan bumi. Menjejak. Kuda-kuda itu harus kuat kalau dalam silat. Harus dilawan. Musuh itu harus dihadapi. Harus berani menghadapi. Ketika saya jadi CEO pertama kali, ayah saya nasihatnya cuma satu. Nah, kau makin tinggi, akan makin kencang anginnya. Sudah siap kau? Kalau belum, persiapkan dari sekarang. Karena menjadi seorang leader artinya dealing with tough issues. Menjadi seorang pemimpin berurusan dengan hal yang susah. Kalau nggak berani berurusan dengan hal yang susah, lupakan untuk menjadi pemimpin. Nggak bakalan bisa Anda menjadi pemimpin kalau nggak berani berurusan dengan hal yang susah. Jadi ajaran ayah saya itu seperti itu. Keras, kuat, mendorong. Sementara ajaran almarhum itu almarhum ayah saya. Sementara ajaran ibu saya itu kayak air gitu, menghantar. Kayak sungai. Ibu saya nggak pernah mendidik saya untuk harus jadi kayak begini, nggak kayak begini. Juga waktu sakit juga, pokoknya ibu saya bilang, hadapi aja nak, hadapi aja. Saya ada di sini, saya ada di sampingmu. Jangan takut. Masalah ini kalau nggak dihadapi nggak akan selesai juga. Sampai sekarang pun ketika pandemi ini, ibu saya nasihatnya sama aja seperti itu. Ini pasti selesai nak masalahnya, kita hadapi aja. Mau nggak mau pasti akan selesai, ada waktunya selesai, kita hadapi. Kalau ternyata kita selesai duluan sebelum masalahnya selesai, ya bagus juga buat kita karena Allah sudah menyelesaikan kita dengan baik. Jadi menghantar, ibu saya menghantar. Dan
Dan saya beruntung 2 orang itu yang nggak sekolah itu telah mengantarkan saya ke pendidikan tertinggi di bidang akademis. Mereka berdua jauh sudah menjadi doktor sebelum saya dalam bidang kehidupan. Dan saya ingat betul ketika saya mau membacakan pidato doktoral saya, ayah saya nggak mau duduk di depan, beliau berdiri di belakang berkacak pinggang. Ketika saya membacakan itu, mata kami beradu. Ada semacam percakapan yang tak terucapkan waktu itu. Percakapan yang melalui perjalanan yang sudah panjang sekali. Saya menjadi dokter umur 40. Percakapan itu adalah, we did it. Finally kita selesaikan. Ayah saya nggak sempat sekolah, saya alhamdulillah bisa menyelesaikan. Ayah saya bekerja dengan membanting tulang ke sana kemari, alhamdulillah saya menjadi profesional. Saya berharap anak-anak saya yang sekarang masih kecil, itu cerita punya anak juga lucu juga tuh. Makanya saya bilang Allah punya sense of humor ke saya yang kadang-kadang agak kebanyakan ini. Nunggunya 14 tahun, Bu. Minta doa kepada Allah gimana supaya punya anak gitu ya. Nggak dikasih, sekali dikasih umur saya udah 46, istri saya 42, dan sekali dikasih 2 gitu, kembar. Jadi saya punya putri yang umurnya 5 tahun sekarang, Amelia dan Amanda. Ya kalau orang lain udah punya cucu, saya baru punya anak gitu. Tapi ya itulah, Allah selalu memberikan hal yang kita minta, waktunya kita nggak tahu kapan, dan beliau adalah maha pengatur, maha pemilik master plan yang ada di alam semesta ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Saya mohon pamit, mohon maaf nggak sempat sampai 9.45 karena 9.30 saya udah ditunggu untuk meeting lagi. Mudah-mudahan ada gunanya. Salam hormat buat Pak Sekjen, teman lama saya itu Pak Hadianto, dan sampai ketemu lagi. Kalau ingin berkomunikasi silakan lewat DM di Instagram atau minta alamat email saya kepada panitia. Baik, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima lagi. kasih Bapak Handri. Mohon Pak Handri jangan beranjak dulu Pak. Mungkin Oke. kita boleh foto bersama Pak. Foto bersama. Mohon waktunya Oke. sebentar, terima kasih. Baik, operator sudah siap? Saya udah kayak Pak Khatib Basri belum? Udah oke banget Pak. Oke. Oke, kita mulai dari slide pertama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Next, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, next selanjutnya. 1, 2, 3. Slide keempat. Oke, selanjutnya. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Oke, terakhir slide ke-8.
Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Henry Satriago atas inspirasinya yang sangat berharga. Terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu ya Pak. Sama-sama, Bari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Primers yang berbahagia, sembari menunggu kedatangan Bapak Sekretaris Jenderal, kami akan break out sebentar. Bapak Ibu silakan mengaktifkan suara Bapak Ibu untuk bisa bertegur sapa dengan yang lain. Terima kasih. Halo Bapak Ibu semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang tidak senang, kelihatan ini kayaknya.